Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ariska Widya Sinta Ramadhani dan dua teman saya, Afrinda Irineta dan Raisi Zulfailah dari kelompok 8 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Penelitian Kuantitatif Eksperimental. Yang pertama yaitu sejarah penelitian kuantitatif eksperimental. Menurut sejarah, seorang navigator Inggris bernama Gilbert dan seorang dokter dan juga ahli bintang yang bernama Galileo Galilei merupakan bapak dari metode eksperimen. Metode penelitian eksperimental merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh treatment atau perlakuan tertentu. Penelitian kuantitatif eksperimental pada umumnya digunakan dalam penelitian yang bersifat laboratoris. Jadi, penelitian eksperimen yang mendasarkan pada paradigma positivistik pada awalnya memang banyak diterapkan pada penelitian-penelitian ilmu keras, seperti ilmu biologi dan juga ilmu fisika, yang kemudian diadopsi untuk diterapkan pada bidang-bidang lain termasuk bidang sosial dan tentunya juga pada bidang pendidikan. Tujuan dari penelitian eksperimental ini adalah yang pertama, untuk menguji efektivitas relatif suatu treatment dari suatu kriteria. Yang kedua, satu-satunya bentuk penelitian yang mencoba untuk mempengaruhi sebagian variabel. Dan yang terakhir, satu-satunya bentuk yang secara nyata menguji hipotesis dari hubungan sebab akibat. Pembahasan yang kedua yaitu karakteristik penelitian kuantitatif eksperimental. Penelitian eksperimental pada umumnya mempunyai 3 karakteristik penting, yaitu yang pertama memanipulasi variabel, mengontrol variabel, dan juga melakukan observasi. Yang pertama yaitu memanipulasi variabel. Memanipulasi di sini tidak mempunyai arti yang negatif seperti yang terjadi di luar konteks penelitian. Memanipulasi di sini maksudnya adalah tindakan atau perlakuan yang dilakukan oleh peneliti atas dasar pertimbangan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka guna memperoleh perbedaan efek dalam variabel terikat. Karakteristik yang kedua yaitu mengontrol variabel. Peneliti melakukan kontrol dengan sengaja dan dilakukan terhadap variabel atau ubahan yang ada. Mengontrol merupakan usaha peneliti untuk memindahkan pengaruh variabel lain pada variabel terikat yang mungkin dapat mempengaruhi penampilan variabel tersebut. Kegiatan ini dalam penelitian kuantitatif eksperimental memiliki peranan yang penting, karena tanpa adanya kontrol secara sistematis, seorang peneliti tidak mungkin dapat melakukan pengukuran secara cermat terhadap variabel terikat. Karakteristik yang terakhir yaitu melakukan observasi. Kegiatan ini dilakukan peneliti selama proses penelitian berlangsung. Tujuannya yaitu untuk melihat dan mencatat fenomena apa yang memungkinkan terjadinya perbedaan antara kedua kelompok. Pengamatan dilakukan pada ciri-ciri tingkah laku subjek yang diteliti. Dalam melakukan pengamatan ini, peneliti melakukan pengukuran dengan menggunakan instrumen. Selanjutnya, validitas penelitian kuantitatif eksperimental, yakni terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dan dikendalikan oleh peneliti, seperti histori berkaitan dengan adanya peristiwa yang dimiliki masing-masing individu, sehingga dapat mempengaruhi tingkah laku. Karena dalam dunia pendidikan, siswa memiliki peristiwa yang terjadi di masa lalu. Lalu yang kedua yakni maturasi berkaitan dengan perubahan fisik atau mental individu, seperti perubahan menjadi lebih termotivasi, tidak termotivasi, atau bosan, dan sebagainya. Dapat terjadi karena penelitian dilakukan terlalu lama. Yang ketiga yakni testing berkaitan dengan pengaruh pretest terhadap peningkatan post-test. Melalui adanya pretest terlebih dahulu, subjek akan memahami dan mempelajari materi yang akan diuji berdasarkan hasil pretest. Yang keempat yakni instrumental berkaitan dengan kurang konsistennya instrumen atau tidak reliable. Peneliti perlu memperhatikan penyusunan instrumen berdasarkan validitas reliabilitasnya. Yang kelima yakni regresi statistik berkaitan dengan adanya subjek yang memperoleh
hasil pretest yang sangat baik. Namun ketika post-test mendapat hasil yang sangat buruk atau dapat terjadi sebaliknya. Subjek dengan hasil pretest yang paling rendah mendapat hasil post-test yang sangat baik. Lalu yang terakhir, seleksi subjek yang berbeda berkaitan dengan penggunaan 2 atau lebih kelompok yang tidak random sehingga dipahami bahwa kelompok dari awal sudah menunjukkan perbedaan. Selanjutnya yakni tahapan penelitian kuantitatif eksperimental. Harus menempuh langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, memilih ide atau topik penelitian. Memilih topik merupakan hal penting karena menentukan keseluruhan penelitian yang akan dilakukan. Yang kedua, yakni mengidentifikasi dan merumuskan masalah. Terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi, yakni harus menyatakan hubungan antar 2 atau lebih variabel. Yang kedua, dinyatakan dalam bentuk kalimat hanya yang jelas dan tidak ambigu. Dan yang ketiga, harus memungkinkan dilakukan pengukuran secara empiris. Lalu yang ketiga, yakni merumuskan hipotesis. Keempat, menentukan variabel penelitian. Kelima, menentukan tipe dan desain penelitian. Desain adalah rencana atau strategi yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Yang keenam, yakni merencanakan dan melaksanakan penelitian. Hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan penelitian adalah yang pertama, subjek penelitian, kedua, peralatan, ketiga, prosedur penelitian, dan keempat, analisis statistik. Pelaksanaan penelitian kuantitatif eksperimen hendaknya dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang ketujuh, yakni menganalisis hasil penelitian supaya dapat menjawab masalah penelitian atau menguji hipotesis. Dan yang keenam, membuat kesimpulan. Desain penelitian kuantitatif eksperimental. Yang pertama yaitu pre-experimental design. Dalam desain ini, eksperimen itu belum sungguh-sungguh, jadi dinamakan pre-experimental. Bentuk dari pre-experimental ada 3. Yang pertama yaitu one-shot case study. Dimaksud adalah terdapat suatu kelompok yang diberi treatment lalu diobservasi hasil dari treatment tersebut. Yang kedua yaitu one group pre-test post-test design. Desain ini bertujuan untuk membandingkan keadaan sebelum dan sesudah diberi treatment. Yang ketiga yaitu intake group comparison, yaitu misalnya membuat 2 kelompok untuk perbandingan antara kelompok yang diberi treatment dan kelompok yang tidak diberi treatment. Lalu desain penelitian kuantitatif yang kedua yaitu experimental design. Dalam desain ini, peneliti dapat mengontrol suatu variabel luar yang mempengaruhi jalannya eksperimen. Experimental design ini ada 3 bentuk, yaitu yang pertama post-test only control design. Terdapat 2 kelompok yang diberi treatment yang bernamakan kelompok eksperimen dan kelompok yang tidak diberi treatment yang bernamakan kelompok kontrol. Lalu bentuk yang kedua yaitu pre-test post-test control group design, yaitu 2 kelompok diberi pretest untuk mengetahui keadaan awal kelompok dari kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol. Bentuk yang ketiga yaitu Disolomon group design. Dalam desain ini yaitu membentuk kelompok, 2 kelompok diberi treatment dan 2 kelompok tidak diberi treatment. Artinya ada 2 kelompok eksperimen dan 2 kelompok kontrol. Lalu desain penelitian kuantitatif yang ketiga ada quasi experimental design. Desain ini merupakan pengembangan dari true experimental design yang sulit digunakan. Jadi di quasi experimental design ini ada 3 bentuk. Yang pertama yaitu time series design. Kelompok ini diberi pretest sampai stabil dan kuat kondisinya, lalu akan diberi treatment hanya menggunakan 1 kelompok, tidak 2 atau 3 kelompok. Lalu bentuk yang kedua yaitu non-equivalent control group design. 2 kelompok diberi post-test, kemudian treatment, dan yang terakhir diberi post-test. Jadi 2 kelompok diberi pretest
lalu diberi treatment dan kemudian diberi proses. Lalu yang ketiga adalah control balance design. Dalam desain ini, semua kelompok menerima semua treatment yang berbeda-beda dan dilakukan secara random, jadi tidak ditentukan. Terima kasih. Selesai sudah penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.